Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan tugas modul 2.3 di mana kita akan mempraktekkan coach untuk supervisi akademik. Di mana di sini saya untuk siklus 1 ini sebagai supervisor, kemudian Bu Anissa Imania sebagai coach, sedangkan Bu Amalia Sari Dewi sebagai coach. Berikut langsung kami praktekkan. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Bu Wilda. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Wilda. Bu Wilda bagaimana kabarnya? Saya juga sehat Bu Anissa. Oke, Alhamdulillah. hari ini Bu Anissa akan melakukan sesi coaching bersama Bu Amel ya. Betul Bu. Jadi hari ini saya akan menjadwalkan sesi coaching bersama dengan Bu Amel. Oke, baik Bu. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bu Anissa kembangkan nantinya. Oleh karena itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah siap Bu Oke, Wilda. baik. Tapi sebelum dimulai di sini, saya akan memulai menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan coaching yang akan dilakukan untuk memberikan beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana pertanyaannya? Yang pertama, ini terkait rubrik penilaian. Di sini saya akan mengamati coach dan coach sesuai dengan rubrik penilaiannya ya, Bu. Iya Bu. Jadi yang akan saya lihat di sini satu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Nah, alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, yang kedua, saya juga akan mengamati apakah Bu Amel sudah melaksanakan prinsip coaching yang meliputi kemitraan serta menggali potensi coach dalam menemukan ide kreatif. Yang ketiga, untuk meningkatkan kompetensi yang perlu diperhatikan adalah presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saat mengajukan pertanyaan berbobot ini harus disertai dengan rasa ya Bu Anissa ya. Iya Bu Wilda. Oke, apakah sudah jelas mengenai rubriknya? Sudah jelas, Bu. Jadi dalam rubrik penilaian tersebut, saya akan diamati apakah sesi coaching saya sudah sesuai dengan alur tirta, prinsip coaching, serta kompetensi dalam melaksanakan coaching ya. Iya, benar. Selanjutnya, izinkan saya juga akan bertanya. Saya akan bertanya yang pertama. Oke, kita kan ini kok apa namanya prasupervisi ini pasti ada yang perlu dicapai. Kali ini, apakah kompetensi inti dari coaching yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Dalam sesi coaching kali ini, Bu, saya merasa masih perlu mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kadang itu saya merasa pertanyaan yang saya ajukan belum cukup mendalam untuk mendorong refleksi dari coach itu, Bu. Oke, baik. Jadi kita akan berfokus pada keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Anissa ya. Ada Betul, bagian Bu. lain yang Ibu ingin saya amati lebih spesifik dalam proses coaching nanti? Ada Bu, saya juga ingin agar Bu Wilda nanti memperhatikan bagaimana saya menjaga kehadiran penuh saya selama sesi. Kadang itu saya khawatir terganggu oleh pikiran lain atau terlalu fokus pada hasil yang ingin dicapai, Bu, sehingga kurang menyimak secara mendalam apa yang akan disampaikan oleh coach. Bagus, bagus sekali Bu Anissa. Itu poin penting. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap keterampilan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot serta kehadiran penuh saat ini? Saya pikir sih saya sudah cukup baik, Bu, dalam hal mendengarkan aktif. Tapi seringkali saya juga merasa pertanyaan saya itu belum cukup eksploratif.
dalam hal kehadiran penuh, saya rasa masih perlu latihan agar benar-benar fokus pada coaching tanpa teralihkan oleh pikiran saya sendiri. Oke, sangat baik pemikirannya Bu Anissa. Jadi, apa namanya, Bu Anissa ini sudah bisa mampu merefleksikan diri. Nah, untuk itu, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya, Bu Wilda bisa memberikan masukan yang konkret tentang cara saya mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan bagaimana saya bisa lebih hadir sepenuhnya dalam percakapan. Saya itu ingin memastikan bahwa Koji itu merasa benar-benar didengarkan dan diberdayakan melalui proses ini. Oke, baik Bu Anissa. Saya akan memperhatikan kedua aspek tersebut selama observasi. Setelah itu, kita bisa melakukan refleksi bersama untuk melihat area yang bisa ditingkatkan. Saya senang sekali kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan kompetensi coaching ini. Ya, Bu Anissa ya. Iya, Bu Wilda, saya berterima kasih pada Bu Wilda sebelumnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, silakan Bu Anissa mulai coaching dengan Bu Amel. Silakan. Siap, Bu. Siap, Bu. Selamat sore, Bu Amel. Selamat sore, Bu Anissa. Terima kasih, Bu Amel, sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah pas longgar ini. Alhamdulillah. Bu Amel sudah siap ya untuk membahas topik yang ingin disampaikan hari ini. Siap, Bu Anissa. Nah, Bu Amel, apa Oke. topik yang ingin disampaikan oleh Bu Amel pada perbincangan kita sore hari ini? Untuk topik yang ingin saya bahas, Bu, ini adalah bagaimana saya rencana saya ke depan ini, Bu. Kebetulan saya ini pengennya itu setelah mengikuti CGP ini, CGP ini kan mulai dari Juli ya, Juli sampai Desember. Saya Hmm, pikir kan saya mungkin sudah terbiasa setiap hari belajar, mengerjakan hmm, tugas, berkolaborasi dengan teman-teman gitu ya. Jadi yang betul. pasti saya pikir kok kayaknya nanti saya mungkin bakalan kangen dengan kegiatan belajar begitu. Hanya saya kemarin kepikiran kok saya pengen kuliah S2 aja ya begitu. Itu Bu. Cuma saya kok ya punya rasa takut Bu ya. Iso nggak ngelakoni gitu. Itu mungkin yang jadi apa angen-angen saya ini Bu. Baik, terima kasih Bu Amel sudah membagikan apa yang dijadikan angen-angen, apa yang diharapkan oleh Bu Amel tadi. Walaupun masih ada kekhawatirannya, Bu ya. Nah, apa Iya. tujuan utama yang ingin Bu Amel capai terkait tantangan yang Ibu hadapi ini? Yang pasti tujuan utama saya itu bisa menjalani tugas utama saya kan ngajar Bu ya. Saya pengennya ya Betul. nanti tetap ngajarnya tetap jalan. Kalaupun memang kuliah juga sambil kuliah. Jadi jangan sampai inilah semuanya bisa bareng-bareng gitu. Yang pasti tidak bisa tidak saya berusaha tidak mengabaikan tanggung jawab saya masing-masing baik di sekolah maupun tanggung jawab pribadi. Dari apa yang Bu Amel sampaikan, jadi keseimbangan dan fokus adalah hal yang penting bagi Bu Amel saat ini. Iya. Apa yang menjadi isu atau tantangan terbesar buat Bu Amel yang membuat Ibu itu kesulitan untuk mencapai keseimbangan ini, Bu? Yang pasti tantangan terbesar saya adalah membagi waktu dan tenaga. Kadang itu saya tuh mungkin terlalu capek bekerja di sekolah, Bu ya, karena SMK kan Ya, sekolahnya itu jam sekolahnya jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Biasanya saya nyampe rumah itu jam 4. Belum lagi mungkin kalau di rumah itu ada kegiatan kan sebagai ibu rumah tangga, entah itu mungkin betul. arisan gitu atau Mm-mm. pengajian itu. Jadi saya pikir kalau mengikuti kuliah S2 yang pasti butuh waktu dan juga biaya, Bu ya.
Betul Bu Amel. Oke. Saya pikir dulu mungkin pengalaman Bu Anissa juga sama saya dulu S1-nya zaman saya dulu kan dibiayai orang tua. Nah, kalau S2 itu nanti siapa sih bayari gitu. Iya, Hmm. Bu Amel, betul sih apa yang sudah disampaikan dari Bu Amel tadi. Saya juga memahami kekhawatiran dari Bu Amel. Nah, saya tadi mendengar bahwa manajemen waktu dan tenaga serta biaya adalah Oke. tantangan utama. Bagaimana perasaan Bu Amel terkait situasi ini? Yang pasti kalau dipikir banget gitu Bu ya, sebenarnya agak juga ndredeg ini. Ya bisa dibilang ya kadang saya juga sering saya sama suami, kadang ada perasaan takut Bu. Takut Hmm, bisa nggak saya menjalani semua ini gitu. Ya, yang pasti seandainya saya tidak bisa mengelola dengan baik, yang pasti kan hasilnya semuanya nggak akan maksimal. Dan yang paling ini lagi kan mungkin kondisi emosional Bu ya, bisa-bisa nanti amburadul itu, wah itu bahaya itu, bisa stres nanti saya. Saya menghargai sekali keterbukaan Bu Amel mengenai perasaan adanya ketakutan dan kekhawatiran tersebut. Jika kita refleksikan lebih jauh ini Bu ya, dalam situasi seperti ini, hal yang sebenarnya sudah Ibu lakukan dengan baik itu apa? Menurut saya, hal yang sudah saya lakukan yang pasti saya harus berusaha mengatur jadwal gitu, Bu nggih. Tuh. Mengutamakan tugas-tugas utama saya sebagai guru ya ngajar. Cuma yang kemarin-kemarin itu biasanya saya mengajar 40 jam. Kedepannya mungkin saya harus izin ke Wakakurikulum yang pasti dengan sepengetahuan kepala sekolah nggih. Kapan nanti kira-kira kalau mau kuliahnya itu apakah ngambil reguler atau kelas jauh, terus mungkin biayanya berapa, dan juga yang pasti saya harus juga berkonsultasi dengan dapat izin suami dan anak-anak, Bu, karena eh, istilahnya kan ini bersama, Bu, nggih. Karena tugas Betul. bersama. Ya, jangan sampai nanti peket apa jadi ibu rumah tangga juga amburadul itu aja wis. Iya betul Bu Amel karena menyangkut banyak hal. Jadi Bu Amel pun sudah punya gambaran langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Amel. Langkah-langkah yang akan direncanakan Bu Amel tadi sudah sangat baik. Kemudian bagaimana perasaan Bu Amel setelah melakukan hal tersebut? Yang pasti agak lebih lega begitu Bu nggih. Bisa lebih punya inilah alhamdulillah ada orang yang mau memahami isi hati saya begitu nggih. Yang pasti kan banyak hal yang harus kita atur nanti ke depannya tentang masalah waktu belajar, tentang biaya kuliah begitu. Begitu Bu Anissa. Kemudian langkah konkret yang menurut Bu Amel bisa diambil agar bisa lebih baik lagi dalam mengelola waktu dan biaya. Itu seperti apa, Bu? Apakah nabung dulu, cari beasiswa, atau siapa tahu ada hadiah gitu, Bu? Nah, itu dia, Bu. Saya pikir yang pasti untuk manajemen waktu saya harus lebih disiplin. Kemudian saya juga harus mencari dana tambahan, Ibu. Siapa tahu ya, mungkin ada beasiswa, benar kata Bu Anissa, agar saya bisa lebih fokus, jadi nggak khawatir tentang biaya, jadi istilahnya nggak ganggu biaya rumah tangga. Betul. Kan lumayan Bu S2 itu sekarang itu di apa UNM Universitas Negeri Malang itu UM itu sekarang 8 sampai 9 juta Ibu. Kan lumayan Hmm. itu Bu. Iya, Bu, betul. Ya, saya setuju. Idenya Bu Amel untuk mempertimbangkan tadi ya, pendanaan tambahan dari beasiswa itu ide yang sangat bagus, Bu. Kemudian apa langkah pertama yang bisa Bu Amel lakukan untuk mulai mengimplementasikan tindakan ini? Dan kapan Bu Amel akan mulai cari informasi beasiswa, koordinasi dengan kurikulum, dan bermusyawarah sama keluarga juga? Oke. Yang pasti karena diklat CGP ini kan mulainya kan dari Juli sampai Desember nggih. eh Betul. Mungkin akan saya bergeraknya mungkin ya setelah itu Bu sampai dengan awal tahun itu kan Oktober nanti kan Pak
presidennya ganti Bu Pak Prabowo. Siapa tahu mungkin Iya, betul. pejabat beasiswa itu Bu. Begitu ya, Bu Amel? Lumayan itu. Siapa tahu Pak Prabowo baik hati ngasih beasiswa. Oh iya, saya aminkan. Bagus, bagus sekali Bu Amel. Berarti mulai Desember ya Bu Amel ya, nanti ya. Nggih, Bu. Saya sangat mendukung sekali langkah-langkah yang akan Bu Amel ambil. Saya percaya dengan perencanaan yang baik, Bu Amel itu akan dapat mencapai keseimbangan yang diinginkan. Sekarang apa ada hal lain yang ingin Ibu diskusi atau refleksikan lebih lanjut? eh yang pasti ini kayaknya saya merasa lega gitu Bu ya. Alhamdulillah. Ternyata apa yang ada di pikiran dan hati saya ini sudah saya sampaikan begitu. Ada orang yang mau mendengar isi hati saya ini Bu. Alhamdulillah kalau Bu Amel sudah merasakan lega. Eh, Setelah mendengar hal tersebut ya Bu Amel, saya Nggih. itu menjadi semakin yakin sih Bu Amel itu bisa menjalani, mengatasi semua ini dengan baik. Kalau memang Amin. sudah tidak ada yang dibicarakan lagi ya Bu Amel, kita akan Oke. lanjutkan sesi ini pada kesempatan berikutnya untuk mengevaluasi perkembangan ini ya. Oke, siap Bu Anissa. Minta doanya ya Bu. Saya doakan Bu Amel semoga mendapatkan pelajaran dan terbaik. Terima kasih. Selamat sore, Bu Anissa. Selamat sore Bu Milda. Oke, sebelum kita berbincang ini, saya mau tanya dulu bagaimana perasaan Bu Anissa pada saat sesi coaching dengan Bu Amel tadi. Kalau saya merasa tadi sudah cukup baik, Bu, di sesi coaching tadi, meskipun ada beberapa hal yang mungkin bisa saya lakukan dengan lebih baik. Oke, baik Bu Anissa, ya saya amati tadi Bu Anissa itu sudah sangat baik, sudah bagus sekali malah ya. Sekarang saya ingin menanyakan bagaimana Bu Anissa menilai sendiri performa Bu Anissa saat menjadi coach tadi. Ibu tadi apakah sudah menerapkan kompetensi coaching dengan baik, terutama dalam hal kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya merasa cukup hadir dalam percakapan, Bu, mendengarkan dengan baik juga. Tapi ya itu, saya merasa pertanyaan yang saya ajukan mungkin bisa lebih mendalam. Saya rasa itu bagian yang masih bisa saya kembangkan, Bu. Seperti itu ya. Jadi masih Nggih, ada pertanyaan yang menurut Bu Anissa itu masih bisa lebih mendalam lagi, bisa dikembangkan lagi. Seperti itu ya Bu Anissa ya. betul, Baik. Bu Hilda. Kalau boleh ini saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Anissa. Bagaimana? Sudah siap ya Bu Boleh, Anissa? Bu Hilda. Baik, terima Ya. kasih. Jadi pengamatan saya tadi saat mendengarkan proses coaching Bu Anissa tadi, Bu Anissa sudah menunjukkan kehadiran penuh. Ibu sudah memperhatikan empati dan perhatian pada Bu Ame. Dan ini sudah sesuai dengan standar kompetensi coaching yang kita rujuk. Kan saya juga melihat bahwa Bu Anissa itu sangat baik dalam menjaga alur percakapan agar tetap fokus. Jadi Bu Anissa tadi itu tetap fokus dengan kasus yang dialami oleh Bu Ame. Seperti itu Bu Anissa. Terima kasih banyak Bu Wilda. Saya tuh senang mendengar bahwa kalau saya tuh bisa hadir secara penuh di sesi coaching tadi. Oke. Ini kalau apa namanya, menurut Bu Anissa ini ya, mendengar dari pengamatan saya tadi, kira-kira apa namanya, bagaimana perasaannya setelah mendengar pengamatan saya tadi? Sekarang saya jadi lebih ada percaya diri, Bu. Lebih percaya diri, mengetahui kalau saya tadi itu kan sudah kehadiran penuh itu sudah
sesuai dengan standar yang ada. Ya, baik Bu Anissa. Jadi menurut saya kehadiran penuh itu merupakan hal yang sangat positif bagi seorang coach. Nah, Bu Anissa, namun ada beberapa catatan tapi cuma sedikit di sini ya. Iya, Tadi Bu. itu sempat melihat ada hal yang masih bisa dikembangkan lagi. Misalkan, tadi saat Bu Amel mulai berbicara tentang kekhawatiran soal manajemen waktu dan biaya. Saya mengamati bahwa Ibu langsung memberikan solusi tanpa terlebih dahulu mengeksplorasi lebih dalam perasaan atau pemikiran dari Bu Amel. Kalau merujuk ke standar, seharusnya ada kesempatan lebih banyak untuk menggali refleksi sebelum menawarkan langkah konkret. Bagaimana menurut Bu Anissa? Saya setuju, Bu. Saya tadi juga merasa sedikit terburu-buru dalam memberi saran. Saya harusnya bisa lebih banyak mengeksplorasi perasaan Bu Amel tadi ya. Itu memang sesuatu yang perlu saya perhatikan ke depannya, Bu. Baik. Ya, sangat bagus karena Bu Anissa juga sudah bisa mengidentifikasi sendiri ya. Oke, Iya, Bu. untuk sekarang dari diskusi kita ini, apakah sudah terbayang akan yang Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Bu? Saya pikir saya akan berlatih untuk lebih banyak menggali pertanyaan reflektif sebelum memberikan solusi, Bu. Saya bisa membuat daftar pertanyaan pancingan yang bisa membantu saya dalam sesi berikutnya. Saya juga akan minta masukan, Bu, dari rekan-rekan yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan perspektif baru. Oke, bagus sekali Bu Anissa, itu rencana yang sangat baik ya untuk kedepannya. Jadi memang kita itu butuh banyak kosakata, butuh banyak apa namanya ya referensi juga dan juga masukan dari teman-teman seperti itu. Bagus, itu rencana yang sangat baik. Nah, kapan dan di mana Bu Anissa berencana untuk memulai melakukannya? Dan siapa yang bisa membantu Bu Anissa? Saya akan mulai di sesi coaching berikutnya minggu depan, Bu. Dan saya akan berdiskusi dengan salah satu mentor saya minggu ini untuk mendapatkan masukan lebih lanjut. Oke, baik, bagus sekali Bu Anissa. Jadi hasil pengamatan ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik yang nanti kita bisa melihat perkembangan ke depannya. Seperti itu ya. Jadi ini buat catatan saja dan supaya ke depannya Bu Anissa itu lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu Anissa ya. Iya, Bu Saya Wilda. tunggu juga perkembangannya saat Bu Anissa melakukan coach selanjutnya. Iya, Bu. Baik, sebagai penutup, apa ada yang apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya merasa mendapatkan banyak masukan berharga, terutama tentang pentingnya menggali refleksi koci sebelum memberikan solusi. Saya juga jadi lebih sadar bahwa kehadiran penuh saya itu sudah baik, dan ini memberikan motivasi untuk terus mengembangkan keterampilan lainnya. Baik, saya senang sekali mendengar hal itu ya Bu Anissa ya. Semoga Iya, Bu Bu. Anissa tetap positive thinking dan tetap semangat. Ya, seperti itu Iya, Bu. saja. Saya yakin Bu Anissa akan bisa terus berkembang, meningkatkan potensi yang ada dalam diri Bu Anissa. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik hari ini Bu Anissa. Iya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.